Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Minggu 10 Juli 2022, saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita pada hari ini memasuki hari Minggu biasa ke-15. Siapakah sesamaku? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menanamkan sabdamu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabdamu itu. Kami mohon, doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putramu telah melakukannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia."
Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, maka kita merenungkannya dan memetik buah-buah sabda untuk kehidupan kita. Dengan mendengarkan Injil pada hari ini, Minggu Biasa ke-15, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih dalam mengasihi Tuhan Allah dan juga mewujudkan kasih kepada sesama. Kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus diwujud nyatakan di dalam belas kasih. Jika kita mengasihi Tuhan Allah, haruslah dengan penuh totalitas diri, dengan pikiran, dan senyata dengan hati yang tulus, ikhlas, dan diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Dan mewujudkan kasih dalam perbuatan itu memang tidaklah mudah. Sudah ada fakta bukti di dalam Injil hari ini. Kita mendengarkan bersama bagaimana imam itu ketika mengetahui ada orang yang menjadi korban serangan dari para penyamun, dirampok habis-habisan, namun ia melewatinya. Demikian juga orang Lewi itu melewatinya juga. Nah, sungguh menarik bahwa pertanyaan ahli Taurat itu disampaikan kepada Tuhan Yesus, dan ia juga mampu untuk memberi jawaban yang baik, yaitu pilihan jatuh pada orang Samaria itu. Ia mengasihi dan ia menunjukkan dengan belas kasih. Ia membalut lukanya, meminyakinya, dan memberikan anggur, membawa dia dengan ditumpangkan pada keledai sampai pada penginapan, minta supaya dirawat. Dengan jasa 2 dinar ia akan memberikan. Tidak cukup hanya itu, bahkan ia akan memberikan lebih jika biayanya lebih. Betapa orang Samaria itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menjadi gambaran Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang, menunjukkan belas kasih Allah kepada setiap orang, termasuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua menjadi mengerti, memahami, dan merasakan di dalam relung hati yang paling dalam. Melalui relung hati yang paling dalam, Tuhan Yesus berbicara juga pada konteks hari-hari ini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi, maka kita pun mengasihi. Karena Tuhan telah menunjukkan belas kasih kepada kita semua, maka kita pun hendaknya menunjukkan belas kasih kepada sesama yang ada di sekitar kita, terutama yang miskin, papa, dan menderita. Tidak hanya sekedar menolong, tetapi mau untuk berkorban, memberikan waktu, memberikan diri untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Lebih dari itu, memberikan seutuhnya
cinta kasih pertolongan kita pada orang-orang yang sangat menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kasih harus diwujud nyatakan dalam tindakan belas kasih, seperti orang Samaria yang baik hati itu. Dan dijawab, siapakah sesamaku manusia itu? Orang Samaria mengungkapkan bahwa sesama manusia tidak dibatasi oleh agamanya yang sama. Sesama manusia tidak dibatasi oleh hubungan darah. Sesama manusia tidak dibatasi pada orang-orang yang menyenangkan kita. Sesama manusia tidak dibatasi pada orang yang mampu memberikan kepuasan, kesenangan, kebahagiaan secara material semata. Justru sesama manusia itulah orang yang menderita, tak berdaya, tidak mampu membalas apa yang sudah kita lakukan. Sesama manusia, dia yang paling menderita, hendaklah dia pula yang kita tolong, dan kita memberikan cinta kita dengan setulus-tulusnya, tanpa pamrih, tanpa balas jasa, tanpa harapan supaya nanti dinaikkan jabatan, prestis, gengsi kita, tetapi memberi dari ketulusan hati di dalam setiap tindakan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, memanglah tidak mudah, tetapi ini bisa dilakukan. Gambaran Allah yang mengasihi diwujud nyatakan dalam belas kasih, tampak dalam diri orang Samaria itu. Demikian kita sebagai murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman juga mampu melakukan hal yang sama. Bukan karena golongan, bukan karena kelompok, bukan karena ada orang yang menyenangkan kita, tetapi meski orang yang tidak kita kenal pun, jika ia membutuhkan pertolongan, hendaklah kita mengulurkan tangan, memberikan hati, dengan sekuat pikiran, hati, dan perasaan, membantu orang tanpa imbalan. Terlebih kita latih di dalam kehidupan keluarga, mendidik anak-anak dalam kesungguhan hati. Meskipun kita mengalami kesulitan di dalam mendidik anak-anak, tetapi berjuanglah dengan kesungguhan supaya anak sampai pada kesucian dan kehidupan yang benar. Apakah itu? Yaitu adalah membagikan kasih dalam wujud tindakan belas kasih, seperti orang Samaria yang baik hati itu. Itu latihan rohani di dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam kehidupan gereja, maka kita melayani menjadi petugas-petugas liturgi. Kita bisa ambil bagian di dalam karya-karya gereja, karya sosial, berbagi secara karitatif, maupun berbagi tanpa imbalan, memberi bantuan. Mungkin ada orang yang membutuhkan pertolongan penginapan, mungkin juga ada orang yang membutuhkan pertolongan pinjam uang tanpa adanya bunga, dan juga mungkin orang membutuhkan pengetahuan. Jangan pelit untuk berbagi pengetahuan akan kebenaran kehidupan. Bijaksanalah di dalam kehidupan bersama. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita juga harus berani menjadi saksi kasih di tengah masyarakat, saksi tindakan belas kasih di dalam kehidupan bersama. Seperti Santa Faustina menunjukkan kerahiman Allah, kerahiman Tuhan Yesus diwujud nyatakan dalam tindakan belas kasih. Dan kita tahu juga contoh-contoh orang-orang suci seperti Bunda Teresa menolong orang-orang India tanpa batasan agama, kelompok maupun golongan, tetapi ia mau mengajar anak-anak dengan rendah hati, mengajar remaja dengan rendah hati, dan mendidik orang-orang dewasa untuk memberikan diri menolong siapapun yang membutuhkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kita semakin diinspirasi oleh sabda Tuhan, dan kita bergerak di dalam cinta kasih dengan mewujudkan belas kasih Allah
yang sungguh nyata di dalam diri kita dan di dalam kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami sungguh bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Paskah Putramu. Semoga kehadirannya dalam diri kami semakin memberanikan kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada